pertama bahwa kondisi hamil itu adalah kondisi yang sangat istimewa bagi seorang perempuan. Kodratnya seorang wanita. Baik. Jadi ia harus juga diperlakukan secara istimewa. Begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo netizen yang hebat dari channel SMP Negeri 1 Magetan. Belajar bersama, mengedukasi, memotivasi, pelestari. Kita ketemu lagi di episode kali ini. Kita akan ngobrol terkait dengan Jekmil atau ojek ibu hamil dari Puskesmas Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, yang merupakan salah satu karya inovatif dari seorang bidan yang kreatif dan inovatif dari Puskesmas Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, yang telah masuk ke dalam 45 inovatif nasional tahun 2021. Jekmil atau ojek ibu hamil ini merupakan karya inovatif dari Bu Bidan atau Mbak Bidan Iin Rosita dari Puskesmas Bendo, yang di dalam implementasi atau pelaksanaan program Jekmil ini tentu dibantu oleh ojeknya, dan ojeknya ini seorang wanita hebat juga dari Desa Carian, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Ibu atau Mbak Winarni. Nah, beliau berdua akan menjadi tamu hebat kita dalam obrolan di channel SMP Negeri 1 Magetan. Belajar bersama, mengedukasi, memotivasi, pelestari. Baik, kita akan berkenalan dengan beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Win, karena masih sangat muda ya, muda yang berencana, yang muda yang kreatif. Beliau ini kreatif dan di kemanusiaan ya, di kemanusiaan, utamanya di kesehatan ibu hamil. Monggo berkenalan dulu sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol, mulai dari Mbak Bidan Iin Rosita. Selamat pagi. Maaf, selamat siang. Tapi semangatnya masih pagi. Ya. Saya Bidan Iin Rosita dari UPTD Puskesmas Bendo. Alhamdulillah sudah 25 tahun menjadi bidan desa Ibu. Ya. Asli Magetan ya? Asli Magetan. Ya. Alhamdulillah. Lahir di Magetan, sekolah di Magetan, dan mengabdi di Magetan. Magetan, menikah di Magetan, dapat jodoh orang Magetan. Iya. Alhamdulillah, syukurillah ya. Yang jelas bahwa kami sebagai bidan di sini kami adalah pemerhati perempuan juga. Tidak hanya pemerhati ya, tapi aktivis perempuan sepertinya. Jadi otomatis kami sebagai bidan desa itu bagaikan menteri kesehatan di tingkat desa Ibu. Jadi semuanya sekali menjadi urusan bidan. Iya. Kalau di puskesmas dari sekjennya ya. Baik. Harus bisa semuanya. Betul. Gitu. Itu menjadi Wonder Woman ya. Iya. Betul. Terima kasih Mbak In. Sekarang Mbak Win. Ya, Mbak Winarni. Perkenalkan, saya Winarni, kader ojek ibu hamil dari Desa Carian, Puskesmas Bendo, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Ya. Saya jadi kader ibu hamil sejak tahun 2018. Berarti sudah 4 tahun ya. Alhamdulillah. Dan ini rencananya terus kan mengabdi untuk
mensehatkan, untuk mensejahterakan, untuk memberdayakan wanita mulai dari kita. Kebetulan kok ya saya wanita ini. Baik, netizen yang hebat, saya Titi Sudarti, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan. Yuk kita ngobrol dengan beliau berdua terkait dengan Jekmil. Apa tadi Jekmil? Jekmil adalah ojek ibu hamil. Oke, baik. Kita akan ngobrol apa, mengapa, bagaimana, kapan, untuk siapa Jekmil atau ojek ibu hamil. Baik, saya akan mulai dari Mbak Bidan Iin Rosita dulu. Bisa menceritakan ya Mbak, bagaimana awal mulanya kok tiba-tiba timbul kreativitas Mbak Iin dengan ojek ibu hamil atau Jekmil di Puskesmas Bendo. Silakan. Terima kasih Ibu. Jadi pertama bahwa kondisi hamil itu adalah kondisi yang sangat istimewa bagi seorang perempuan. Kodratnya seorang wanita. Baik. Jadi ia harus juga diperlakukan secara istimewa. Begitu. Nah, sayangnya agar melahirkan generasi istimewa. Betul. Jadi sayangnya pada tahun 2017 kita menghadapi masalah bahwa ibu hamil yang seharusnya diperiksa secara lengkap di Puskesmas Bendo, mereka tidak bisa menjangkau Puskesmas karena tidak ada kendaraan. Karena jauh ya jaraknya. Tidak ada yang mengantar, mungkin suaminya kerja di luar kota. Apalagi saat pandemi juga banyak suami yang tidak bisa pulang. Gitu. Nah, ini menjadi problema. Dimulai dari 2018 itu kan belum pandemi ya. Pandeminya kan 2020. Nah, jadi awalnya yang seharusnya ibu hamil itu mendapatkan perlakuan khusus, perawatan yang maksimal, pelayanan yang pendampingan, itu ada sebagian yang tidak bisa terlaksana, tidak terjangkau. Nah, oleh karena itu coba kita diskusikan dengan para kader, kita diskusikan dengan teman-teman bidan di Puskesmas, dengan kepala Puskesmas, dan terakhir kita diskusikan dengan kepala desa. Akhirnya kita sepakati, ayo kita fasilitasi mereka dengan ojek ibu hamil. Gitu. Baik, jadi netizen dari apa yang disampaikan oleh Mbak Iin bahwa kreativitas Jekmil ini disepakati ya. Jadi hasil dari ide dari Mbak Iin kemudian didiskusikan, dimusyawarah, mufakatkan dengan lintas sektoral, mulai dari teman sejawat, perawat dan bidang di Puskesmas, kemudian ke kepala Puskesmas, kemudian Mbak Iin melangkah ke desa dengan kader-kader kesehatan yang ada di desa sekecamatan Bendo. Akhirnya diputuskan bahwa Jekmil ini menjadi program unggulan dari kreativitas Mbak Iin. Baik, setelah diputuskan ada Jekmil, tentu kan harus ada peran-peran. Tidak hanya Mbak Iin sendiri kan tidak bisa sebagai bidan, kan harus ada orang lain yang mendukung dalam pelaksanaan Jekmil ini atau ojek ibu hamil. Kan harus ada sarana transportasinya, harus ada tukang ojeknya, begitu, sehingga ini akan berjalan baik. Lalu bagaimana ceritanya? Terus apa? Mbak Win ini salah satu kader untuk Jekmilnya ya. Ceritanya bagaimana ceritanya? Jadi setelah kita banyak komunikasi dengan banyak pihak dan kita sudah sepakat, maka kita minta bantuan kepada para bidan desa. Para bidan di seluruh kecamatan ya. Jadi bidan desa yang ada di Puskesmas Bendo untuk menunjuk
kadernya, kemudian kita latih, kemudian kita diskusikan dengan kepala desa untuk dibuatkan SK. SK driver Jekmil begitu. Nah, dari kader-kader ini kemudian kita sosialisasikan bagaimana cara berkendara yang benar, bagaimana safety ridingnya, kemudian bagaimana safety-nya selama di perjalanan, ketika ada kegawat daruratan dan lain-lain. Jadi karena kan penumpangnya istimewa tadi ya, karena berbadan dua kan, bernyawa dua. Jadi seperti itu. Kemudian kita komunikasikan juga dengan kader bahwa kader harus yang mau. Yang pertama mau dan mampu gitu. Kemudian dia harus mampu mengendarai sepeda motor dengan benar. Nah, begitu. Jadi membawa yang hamil ini tadi karena tidak boleh sembarangan membawa orang yang istimewa begitu. Iya loh, saya dulu waktu hamil tuh karena tidak dibonceng oleh Ibu Jekmil, saya dibonceng bapak. Pas hujan-hujan banjir di suatu jalan, karena banjir kan nggak tahu itu ternyata ada lubang. Nah, pas perut saya besar bonceng bapak, ternyata ada di lubang itulah. Akhirnya saya agak terkejut gitu sehingga. Tapi karena kondisi sehat dan kuat alhamdulillah selamat lahirnya. Alhamdulillah saya selama kehamilan sampai kelahiran sampai ini enggak aman dan sehat semua. Jadi alhamdulillah. Nah, kemudian ojek ibu hamilnya ini juga kita ambilkan dari wilayah setempat, Ibu. Nah, jadi kenapa harus dari wilayah setempat? Karena yang pertama juga Ibu ini tahu kondisi wilayahnya, seperti yang Ibu ceritakan tadi, di mana lubangnya, di mana halangannya, itu ada mereka kerikilnya, tahu, ada batunya gitu kan. Sudah apa kerikilnya letaknya di mana, itu pohonnya penting. Ada berapa gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua juga sudah kenal karena mereka bertetangga. Jadi kita juga menghidupkan rasa kegotong royongan di antara warga, terutama sesama perempuan. Betul. Gitu. Jadi itu apa namanya tadi kesetaraan gender kayaknya. Jadi kalau sopir ojek itu tidak harus laki-laki. Jadi wanita ini saya rasa tidak hanya kesetaraan gender tapi keadilan gender gitu. Mungkin karena sudah kenal, kemudian sudah hafal medan. Itu membuat dua belah pihak ini jadi tenang. Baik yang merasa aman, yang membawa maupun yang dibonceng gitu kan. Nah, itu biasanya kalau dibawa ke puskesmas itu pada usia kandungan berapa? Kita upayakan itu pada usia kehamilan trimester pertama. Jadi 0 sampai 3 bulan pertama. Atau selambat-lambatnya 3 bulan kedua di awal. Jadi usia kehamilan 4 bulan. Jangan sampai terjadi ada ibu hamil yang ada pemeriksaannya baru diketahui deteksi resikonya di akhir kehamilan. Ini sangat membahayakan ibu hamil gitu, Bu. Ibu atau janinnya dua-duanya karena kan banyak terjadi karena tidak terdeteksi secara dini tadi, keterlambatan itu tidak hanya ibunya saja yang berisiko tapi janinnya juga sangat berisiko. Baik. Nah, ketika misalnya ditemukan di trimester pertama ternyata aman semua, apakah nanti harus kalau kontrol mesti harus dibawa Jekmil lagi ke puskesmas? Tidak, Ibu. Jadi ketika sudah didiagnosa bahwa ibu ini tidak ada faktor resiko yang mengganggu kehamilannya, maka dia bisa periksa ke bidan desa setempat. Baik artinya kan karena di masing-masing desa sudah ada bidan desanya. Bersyukur loh netizen sekarang. Oleh sebab itu ketika akan hamil harus direncanakan. Halo netizen muda. Jadi pembelajaran tidak hanya ketika
akan hamil, tapi ketika akan menikah harus kita pastikan bahwa usia pernikahan kita sudah cukup, kemudian kematangan alat reproduksi kita sudah cukup, memenuhi syarat juga secara ekonomi sudah matang, sehingga nanti tidak akan terjadi kelainan baik di janin maupun ibu yang sedang hamil tadi, seperti yang dikatakan oleh Ibu Bidan, sehingga nanti kita semua tidak akan melahirkan generasi stunting, sehingga nanti kita semua akan melahirkan generasi sehat yang nanti akan menjadi pemimpin di masa depan. Baiklah, setelah normal tadi ya, ketemu normal berarti tidak perlu lagi diantar jikmil, tapi cukup nanti kontrol selanjutnya, selanjutnya di bidan desa. Nah, ketika nanti ditemukan ada kelainan, terus apa yang harus dilakukan? Ketika ditemukan kelainan, maka ini menjadi tanggung jawab bidan sepenuhnya. Jadi bidan desa. Bu bidan desa akan memantau terus kondisi ibu hamil, 24 jam ibu. Apa yang terjadi, apalagi kalau ibu hamil yang tensinya tinggi, kita sudah berkoordinasi jauh-jauh hari dengan rumah sakit, bahkan dengan DSOG, dengan dokter umum, gitu. Kalau yang ibu hamil misalnya dengan penyakit penyerta seperti hepatitis B, kita juga sudah berkoordinasi dengan program hepatitis untuk dimintakan vaksin untuk bayinya, dan vaksin ini asalnya dari provinsi, Bu. Jadi kita nggak bisa harus darurat hari ini ditemukan, besok lahir, harus ada direncanakan jauh-jauh hari Jadi kita mintakan vaksin dari provinsi. Nah, ketika ibu ini mau melahirkan ke rumah sakit, kita sertakan vaksinnya. Nah, vaksin ini harus disuntikkan 1 jam maksimal, itu 1 jam setelah bayi lahir, itu maksimal tidak boleh lebih dari 1 jam. Nah, maka inilah yang disebut dengan persalinan terencana. Persalinan terencana inilah yang sedang kita garap, Ibu, bersama Jekmil. Kalau ditemukannya hepatitis B ini di akhir kehamilan, kita tidak ada waktu untuk menyediakan vaksin. Seperti itu kita kesulitan. Gitu. Semakin netizen semakin jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Bidan Iin Rosita dari Puskesmas Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Dan beliau adalah merupakan bidan berprestasi, bidan kreatif, karena inovasi beliau Jekmil ini atau ojek ibu hamil ini telah masuk menjadi 45 karya inovatif secara nasional. Dan tadi bahwa tidak hanya pernikahan yang harus direncanakan, tapi juga kehamilan harus terencana, kelahiran harus terencana, dan itu semua menjadi program 1000 hari kehidupan pertama bayi. Jangan lupa generasi berencana. Ayo kita rencanakan hidup sehat kita secara fisik maupun secara ekonomi, agar kita melahirkan bayi sehat, bebas stunting. Karena ketika akan menikah kan harus ada vaksinasi juga kan, harus ada vaksinasi tetanus, harus ada parenting agar nanti tidak terjadi KDRT yang seperti marak dilakukan terhadap wanita. Stop kekerasan terhadap anak dan wanita. Mari para wanita kita implementasikan kesetaraan dan keadilan gender untuk Indonesia sehat. Baik, terima kasih Mbak Iin, Mbak Win, luar biasa para wanita yang
superwoman gitu ya, yang mendedikasikan diri untuk di kebaikan dan kemuliaan wanita, utamanya wanita Magetan dan khususnya dari Kecamatan Bendo. Terus tetap terus semangat, Insyaallah semangat. tetap sehat, Amin. tetap gembira, Amin. agar kita dapat melakukan yang Baik. terbaik. Terima kasih, sampai ketemu lagi Haru Netizen channel SMP Negeri 1 Magetan. Belajar bersama, mengedukasi, memotivasi, pelestari. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment agar kita bisa terus ketemu dalam episode selanjutnya tentang obrolan yang lain. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, walido walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Tetap sehat dan semangat.